Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melita Dona Putri. Aku mahasiswa Institut Siami, program vokasi, jurusan D3 Perpajakan. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai, tahun pajak 2024. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan itu pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Nah, di sini juga ada beberapa objek dari PPh pasal 21. Nah, yang di antaranya yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dan yang kedua itu ada objek pajak yang kedua itu ada dari penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi objek pajaknya itu berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Dan ada objek pajak yang ketiga ini adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dikenakan kepada yang bukan pegawai gitu ya. Di antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Ini juga yang kedua, ada beberapa kategori subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada penerima penghasilan pegawai tetap, menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala atau secara teratur. Dan yang kedua itu pegawai tidak tetap. Jadi yang pegawai tidak tetap ini subjek pajaknya itu akan dikenakan apabila dia hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, baik berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil atau pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan. Yang ketiga itu penerimaan penghasilan bukan pegawai, yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, kegiatan tertentu berdasarkan perintah atau permintaan. Di dalam perhitungan PPh pasal 21 juga ada yang dinamakan dengan istilah PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak ini? Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi dan status keluarga. Ada beberapa status PTKP dan juga beserta juga dengan nominalnya. Nah, nominalnya itu sendiri, apabila seorang wajib pajak yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka wajib pajak itu sendiri akan dikenakan PTKP atau dengan akan dikenakan PTKP senilai 54 juta. Nah, PTKP tadi itu sendiri adalah suatu keringanan bagi wajib pajak dalam perhitungan PPh pasal 21-nya. Nah, gunanya PTKP itu ya untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Nah, apabila seorang wajib pajak itu sendiri belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka akan dikenakan sebesar 54 juta untuk wajib pajak itu sendiri. Dan apabila wajib pajak itu berstatus belum menikah dan mempunyai satu tanggungan, maka akan ditambahkan saja dari 54 juta. 54 juta ini ditambah dengan setiap tanggungannya. Setiap tanggungan akan dikenakan 4.500.000 dan tanggungan yang bisa ditanggung dalam PTKP maksimal hanya 3. Nah, kedua ada status PTKP K. Apa yang dimaksud dengan K itu tersendiri adalah apabila status wajib pajak orang pribadi ini sudah menikah, maka PTKP-nya itu juga berbeda ya nominalnya.
Ini juga ada K0, K1, K2, K3. Nah, K0 itu apa sih? Apabila seorang wajib pajak ini sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, kenapa nominalnya sebesar 58.500.000? Karena wajib pajaknya sendiri kan dikenakan nominal sebesar 54 juta. Nah, ketika dia sudah menikah, maka berubah statusnya kan akan berubah menjadi kawin. Dia akan dikenakan tambahan menikah sebesar 4.500.000. Jadi, untuk status K0 ini jumlahnya adalah sebesar 58.500.000. Begitupun seterusnya, apabila seorang wajib pajak yang sudah menikah lalu mempunyai tanggungan, maka tinggal ditambahkan saja setiap tanggungannya itu dikenakan 4.500.000. Nah, ya seperti ini, K1 kan 63 juta. Nah, 63 juta ini dari mana? Dari 58.500.000 ditambah 4.500.000. Seterusnya juga begitu. Di sini juga ada KI. Apa sih KI? Apa yang dimaksud dengan KI? KI ini tuh kayak seorang suami istri yang kewajiban perpajakannya itu ditanggung oleh seorang suami. Namun istrinya itu mempunyai penghasilan, maka status PTKP-nya itu menjadi KI. Nah, dan cara perhitungan PTKP-nya itu kan Kak tadi yang 58.500.000 ini nominalnya kan. 58.500.000 itu kan dari 54 juta ditambah 4.500.000, itu 4.500.000 itu tambahan menikah, dan I ini tuh PTKP istri. Yang tadi kan karena seorang istri kewajiban perpajakannya ditanggung oleh suami, namun seorang istri itu mempunyai penghasilan, maka ditambah 54 juta, lalu apabila tidak ada tanggungan, tinggal ditambahkan saja tadi 58.500.000 ditambah 54 juta, dan hasilnya sebesar 112.500.000. Nah, apabila mereka mempunyai tanggungan, maka akan ditambahkan sama seperti TK atau K. Jadi setiap tanggungannya itu ditambah 4.500.000. Maksimal yang hanya bisa ditanggung dalam PTKP adalah 3 saja. Nah, di sini juga ada kriteria ya yang bisa ditanggung dalam PTKP. Yang pertama ada keluarga sedara. Nah, lurusnya itu seperti ayah, ibu, anak kandung. Terus keluarga semenda, kayak mertua, anak tiri, lalu anak angkat, itu bisa ditanggung dalam PTKP. Nah, yang tidak boleh ditanggung dalam PTKP itu ke samping, seperti saudara kandung atau saudara ipar, itu tidak bisa ditanggung dalam PTKP. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa ditambah dan apa saja yang bisa menjadi pengurang dalam penghasilan bruto. Pertama, yang bisa menjadi penambah penghasilan bruto itu yang sudah pasti ya, pertama adalah gaji. Yang kedua adalah segala jenis tunjangan pajak, baik lembur atau honorarium dan sebagainya. Yang ketiga itu natura. Nah, natura itu biasanya berupa barang. Barangnya itu biasanya yang diberikan oleh kantor kayak kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, dan juga rumah dinas, itu tuh bisa dijadikan sebagai penambah penghasilan bruto. Yang ketiga itu yang keempat itu yang terakhir pasti banget, yang namanya dijadikan penambah itu seorang karyawan akan mendapatkan premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja, dan JKM jaminan kematian, asuransi kesehatan atau kecelakaan kerja, jiwa, beasiswa itu bisa dijadikan penambah dalam penghasilan bruto. Dan yang menjadi pengurang, yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu biasanya dikenakan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya itu kalau dihitung secara per bulan 500.000 per bulan. Dan yang kedua itu yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada yang bersangkutan melalui pemberi kerja, seperti iuran pensiun, jaminan hari tua, atau tunjangan hari tua, zakat, itu juga bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21.
Di sini juga ada tarif pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama itu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini lapisan penghasilan kena pajaknya ya. Apabila seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan setahunnya sampai dengan 60 juta, maka akan dikenakan tarif pajak PPh pasal 21-nya itu 5%. Jadi 60 juta dikali 5%. Nah, itu pajak itu PPh pasal 21 terutangnya ada. Apabila seorang wajib pajak itu memiliki penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, maka akan dikenakan tarif pajak PPh pasal 21-nya itu 15%. Nah, yang di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahunnya, maka akan dikenakan tarif pajak PPh pasal 21-nya itu sebesar 25%. Nah, apabila di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka akan dikenakan tarif PPh pasal 21-nya itu 30%. Apabila di atas 5 miliar, maka akan dikenakan tarif PPh pasal 21-nya itu 35%. Nah, yang kedua ininya ada tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 juga sama, tapi dia itu tarifnya itu dipotong berdasarkan bulanan. Jadi apabila seorang wajib pajak yang memiliki status PTKP-nya itu tidak menikah dan tidak ada tanggungan, dan tidak menikah, memiliki satu tanggungan, atau menikah tapi tidak ada tanggungan, ini beberapa lapisan tarif efektif rata-ratanya. Sama kayak yang seperti tadi saya bilang, cuman kalau yang tadi itu dihitung berdasarkan penghasilan bruto setahun. Nah, kalau ini tuh cara menentukannya dilihat berdasarkan penghasilan bruto per bulan. Jadi, apabila seorang wajib pajak memiliki penghasilan per bulan 5.400.000 sampai dengan 5.600.000, maka akan dikenakan tarif efektif bulanannya itu sebesar 0,25%. Begitupun seterusnya dengan jumlah penghasilan bruto yang lain. Di sini juga ada kategori tarif-tarifnya, berbeda-beda. Ini ter A, ter B. Ter B ini untuk wajib pajak yang status PTKP-nya itu tidak menikah tapi memiliki tanggungan. 2 tanggungan, dan menikah memiliki 1 tanggungan. Dan tidak menikah tetapi memiliki 3 tanggungan, dan menikah memiliki 2 tanggungan. Itu tarifnya juga berbeda ya. Ada kategorinya, bisa dilihat. Tarif C ini PTKP-nya itu yang menikah dan memiliki 3 tanggungan. Sama ya kayak saya tadi bilang, jadi sesuai dengan penghasilan bruto per bulannya dulu ditentukan berapa. Maka tarifnya pasti bakalan berbeda-beda. Nah, di sini ada tarif pegawai tidak tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Nah, penghasilan bruto harian. Jadi, kalau misalkan seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto 450.000 per hari, maka rumusnya adalah 0% dikali 450.000. Jadi otomatis 0. Dan wajib pajak itu sendiri tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Nah, apabila seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan 450.000 per hari sampai dengan 2.500.000 per hari, maka di sini juga ada rumusnya ya. 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Apabila seorang wajib pajak memiliki penghasilan sebesar 2.500.000 per hari, maka akan dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, yang dibayar bulanan, yang tadi saya sudah berikan beberapa tabelnya itu, tinggal tarif efektif bulanannya dikali penghasilan bruto. Di sini juga ada tarif PPh pasal 21, bukan pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023.
Ini tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50%. Di sini juga saya akan menyelesaikan beberapa contoh studi kasus dalam perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Studi kasus yang pertama. Tuan Asep bekerja pada PT ACC. Tuan Asep berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Gaji pokok Tuan Asep sebesar 15 juta per setiap bulan dan Tuan Asep mendapatkan tunjangan sebesar 20 juta per bulan. Lalu Tuan Asep juga membayar iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Asep melalui PT ACC sebesar 150.000 per bulan. Tuan Asep melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT ACC kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan Asep menerima atau memperoleh penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto Tuan Asep. Per bulannya itu dihitung dulu ya terlebih dahulu berdasarkan dari gaji pokok ditambah tunjangan. Gaji pokoknya kan tadi kan sebesar 15 juta. Lalu Tuan Asep mendapatkan tunjangan 20 juta. Nah, yang sudah saya tadi jelaskan di pertama, di beberapa materi yang sudah saya tadi jelaskan bahwasannya penghasilan bruto itu ada penambahan dan ada pengurangan. Nah, tunjangan ini termasuk penambah. Jadi tinggal ditambahkan saja dari gaji pokoknya 15 juta, lalu tunjangannya per bulannya 20 juta, maka Tuan Asep memperoleh penghasilan bruto sebesar 35 juta per bulan. Di sini juga kan Tuan Asep sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan, maka tarif ternya itu ditentukannya bagaimana sih? Di sini sih tarif yang digunakan Tuan Asep adalah ter A sebesar 14%. Coba kita cek di tabel tarif ter. Tadi Tuan Asep statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan ya. Ada di nomor 24. Jadi Tuan Asep penghasilan brutonya ada di antara 32.400.000 sampai 35.400.000. Maka benar Tuan Asep itu dikenakan tarif efektif rata-rata bulanannya sebesar 14%. Nah, di sini juga ada perhitungan secara setiap masa pajak dan juga ada perhitungan masa pajak terakhir. Di sini yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah perhitungan berdasarkan masa pajak. Jadi setiap bulan, dihitungnya itu per bulan. Biasanya dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini gaji per bulannya 35 juta. Nah, total 420 juta itu dari 35 juta dikali 12 bulan. Maka total penghasilan bruto Tuan Asep selama setahun itu kan 420 juta. Namun, tarif efektif bulanan kategori A-nya ini tuh biasanya dikenakan hanya sampai bulan November saja. Karena bulan Desember itu perhitungannya sendiri, ada perhitungan tersendiri. Nah, jadi PPh pasal 21-nya itu kan dari 35 juta dikali 14%, maka hasilnya 4.900.000. Nanti ini tinggal ditambahkan saja dari 4.900.000-nya ini sampai dengan bulan November, dikalikan saja. Hasilnya jadi tarif PPh pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan November itu dikenakan tarif PPh 21-nya itu sebesar 53.900.000. Ini yang ini. Nah, untuk perhitungan masa pajak terakhir. Ini kan penghasilan bruto setahunnya itu yang tadi sudah saya hitung yang dari penghasilan bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang 420 juta ini. Tinggal ditaruh saja di sini penghasilan bruto setahun 420 juta. Nah, pengurangannya itu yang pertama ada biaya jabatan setahun. Biaya jabatan setahunnya itu maksimal 6 juta per tahun. Nah, pengurangannya itu ada apa lagi sih? Tadi kan di soal jelaskan bahwa Tuan Asep membayar iuran pensiun.
sebesar 150.000. Tinggal dikalikan saja. 12 dikali 150.000. Jadi totalnya 1.800.000. Nah, Tuan Asep juga membayar zakat sebesar 200.000. Nah, ini tinggal dikalikan saja selama 12 bulan dikali 200.000, 2.400.000. Total pengurangan Tuan Asep adalah sebesar 10.200.000. Jadi, kita harus menentukan penghasilan neto setahunnya dulu. Nah, cara menentukan penghasilan neto setahunnya itu dari penghasilan bruto setahun 420 juta dikurang dengan total pengurang yang sudah tadi kita hitung 10.200.000. Jadi penghasilan neto setahun Tuan Asep itu 409.800.000. Lalu kita menentukan PTKP. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Tuan Asep menikah namun belum memiliki tanggungan. Maka total PTKP-nya selama setahun untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Dan tambahan untuk menikah itu sebesar 4.500.000. Jadi total PTKP Tuan Asep 58.500.000. Maka penghasilan kena pajak setahun yang dikenakan pada Tuan Asep itu dihitung berdasarkan dari penghasilan neto setahun dikurang PTKP-nya. Jadi totalnya itu 351.300.000. Apabila sudah ditentukan penghasilan kena pajak setahunnya, maka kita harus menghitung pajak penghasilan pasal 21 terhutang Tuan Asep selama setahun. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan ya di awal, 5%. 5% itu dari mana? Dihitung dari 60 juta. Memang yang dikenakan PKP-nya, memang PKP yang dikenakan pada Tuan Asep itu sebesar 351.300.000. Tetapi kita harus menghitung dari lapisan pertamanya, dari 5% dikali 60 juta, maka hasilnya 3 juta. 15% dikali 190 juta, sama dengan 28.500.000. Jadi 25%-nya itu ditentukan dari sisaan ini. 190 ditambah 60 kan 250. Jadi 351.300 dikurang 250 juta, sisanya kan tinggal segini, 101.300. Tinggal dikali 25 juta, 25%. Jadi sama dengan 25.325. Jadi PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November-nya itu kan tadi yang sudah kita hitung bareng-bareng. Yang ini 53.900. Namun pajak penghasilan terutangnya Tuan Asep yang sudah kita jumlahkan tadi itu sebesar 56.825.000. Nah, yang sudah dipotong itu sampai dengan bulan November itu 53.900.000. Jadi Tuan Asep itu harus membayar kurangannya di bulan Desember sebesar 2.900.000. Saya akan membahas studi kasus yang kedua. Contoh studi kasus dalam perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Tuan Ahmad mulai bekerja di PT OC pada tanggal 1 Juni 2024. Tuan Ahmad berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan Ahmad menerima atau memperoleh gaji sebesar 15 juta rupiah per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT OCS sebesar 100.000 per bulan selama tahun 2024. Perhitungan PPh pasal 21 Tuan Ahmad sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama yang saya akan jelaskan adalah perhitungan menggunakan setiap masa pajak. Jadi, perhitungannya itu dihitung mulai dari awal Tuan Ahmad bekerja sampai akhir tahun. Namun, di sini kan Tuan Ahmad bekerja pada tanggal 1 Juni 2024. Jadi, kita mulai hitungnya itu dari bulan Juni. Nah, nanti bulan Desember itu akan ada perhitungannya sendiri. Jadi untuk menggunakan tarif efektif rata-rata itu dimulai dari awal dia bekerja sampai bulan November. Di sini kan dia bekerja tanggal 1 Juni. Jadi bulan berakhirnya perhitungan menggunakan tarif itu bulan November. Nah, yang pertama,
Di sini Tuan Ahmad mendapatkan gaji sebesar 15 juta. Pada tanggal 1 Juni, Tuan Ahmad mendapatkan gaji 15 juta. Jadi kita dihitung secara per bulan ya guys. Jadi dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini ditotalin semua gaji Tuan Ahmadnya ini. Jadi per bulan ditotal gajinya. Total keseluruhan gaji Tuan Ahmad sendiri itu 105 juta sampai bulan Desember. Namun, Tuan Ahmad ini kategori tarif ternya ini apa? Kita cari tahu dulu dari status Tuan Ahmad itu sendiri. Karena Tuan Ahmad belum memiliki tanggungan atau TK0, tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka Tuan Ahmad termasuk dalam tabel tarif efektif bulanannya itu kategori A. Nah, tarifnya itu 6%. Bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT awal. Tadi gajinya Tuan Ahmad itu per bulan 15 juta ya, teman-teman. Jadi, Tuan Ahmad itu kategorinya itu berada di nomor 16, yaitu tabel ter-A-nya itu 6%. Jadi, gaji per bulan Tuan Ahmad itu tinggal dikalikan saja 6%. Nah, PPh pasal 21 per bulan yang dipungut oleh PT OCE kepada Tuan Ahmad sebesar 900.000. 900.000 ini tinggal dikalikan saja sampai bulan November. Jadi totalnya 5.400.000. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perhitungan menggunakan masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember. Jadi bulan Desember itu kita menggunakan perhitungan tersendiri, tidak menggunakan tabel ter. Yang pertama, penghasilan bruto Tuan Ahmad setahunnya itu didapatkan dari yang sudah tadi kita hitung di antara bulan Juni sampai bulan Desember, yaitu 105 juta. Nah, pengurangannya itu yang pertama pasti ada biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikali 105 juta. Namun maksimalnya itu tinggal dihitung dari awal dia bekerja sampai akhir tahun saja. Nah, karena dia bekerja baru 7 bulan, maka 7 dikali 500.000 sama dengan 3.500.000. Dan dia juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Namun, karena dia bekerja di pertengahan tahun dan dia bekerja baru 7 bulan, jadi tinggal dikalikan saja sama seperti biaya jabatan. 7 bulan dikali 100.000. Hasilnya 700.000. Nah, total pengurangnya ini kita tambahin jadi sama dengan 4.200.000. Dan cara menentukan penghasilan neto setahunnya itu dari penghasilan bruto setahun dikurang penghasilan neto setahun sebesar jadi sama dengan 100.800.000. Nah, lalu kita menentukan penghasilan tidak kena pajak karena Tuan Ahmad belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, jadi besaran PTKP yang dikenakan kepada Tuan Ahmad sebesar 54 juta. Lalu kita menentukan PKP-nya itu berasal dari penghasilan neto per tahun. Penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Jadi 100.800.000 dikurang 54 juta sama dengan 46.800.000. Nah, dari PKP ini sendiri atau penghasilan kena pajak sendiri yang sudah kita hitung, barulah kita bisa menentukan pajak penghasilan pasal 21 terutang selama setahun. Maka Tuan Ahmad dikenakan tarif 17 lapisan pertama, yaitu 5% dikali PKP-nya ini tuh sendiri, 46.800.000, jadi sama dengan 2.340.000. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024, kan tadi yang sudah kita hitung, pertama yang menggunakan tarif ini, totalnya 5.400.000. Namun, PPh pasal 21 terutangnya hanya 2.340.000. Jadi Tuan Ahmad PPh pasal 21-nya itu lebih bayar sebesar 3.060.000. Nah, lebih bayarnya ini itu bisa dikompensasikan untuk kewajiban perpajakan Tuan Ahmad tahun depan. Saya akan membahas contoh studi kasus untuk pegawai tetap
Dan dalam perhitungannya, pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, di sini, Tuan Budi mulai bekerja di PT ACE sejak tahun 2021. Tuan Budi berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Pada tanggal 1 Juni 2024, Tuan Budi berhenti bekerja di PT ACE. Selama tahun 2024, Tuan Budi menerima atau memperoleh gaji sebesar 20 juta per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT ACE sebesar 150.000 per bulan selama tahun 2024. Berikut perhitungan PPh pasal 21 Tuan Budi sebagai berikut. Oke, di sini kita menghitungnya sama seperti tadi. Ada perhitungan yang dihitung setiap masa pajak dan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung hanya menggunakan masa pajak terakhir. Nah, kalau setiap masa pajak ini, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penyelesaian menggunakan penyelesaian. Di sini saya akan menggunakan tarif efektif bulanan atau dihitungnya itu setiap per bulan. Nah, karena Tuan Budi ini mulai bekerja kan sejak tahun 2021. Di sini di studi kasus yang sudah saya tadi bacakan, Tuan Budi mulai bekerja itu sejak tahun 2021. Namun, pada tanggal 1 Juni 2024, Tuan Budi itu berhenti bekerja. Jadi, kita hitung PPh pasal 21-nya itu dari bulan Januari 2024 sampai dengan masa berakhirnya Tuan Budi bekerja. Nah, karena Tuan Budi ini berhenti bekerja pada bulan Juni, jadi kita hitung dari bulan Januari sampai bulan Mei saja. Nah, di sini gaji yang diterima Tuan Budi per bulannya itu sebesar 20 juta. Lalu, tarif efektif bulanan yang dikenakan oleh Tuan Budi itu termasuk dalam kategori tabel yang bagian A, karena Tuan Budi itu berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Karena Tuan Budi dalam per bulannya mendapatkan gaji 20 juta, maka harus kita ketahui terlebih dahulu nih. 20 juta ada di tabel yang udah pasti tabel A. Dan Tuan Budi itu ada di nomor 19 kategorinya, yaitu tarif yang dikenakan adalah 9%. Nah, jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, Tuan Budi dihitung dulu pajak per bulannya 20 juta. Langsung dihitung 20 juta ditambah dikali 5 bulan dia bekerja selama tahun 2024, jadi totalnya itu 100 juta. Dan tarif efektif bulanan kategorinya itu kategori A. Nah, PPh pasal 21-nya itu sebesar 1.600.000. 1.600.000 ini berasal dari tarif gaji bulanan Tuan Budi. Berasal dari gaji bulanan Tuan Budi dikalikan tarif efektif bulanannya sebesar 8%. Jadi PPh pasal 21-nya sebesar 1.600.000. Nah, sama seperti tadi, ini tinggal ditambahkan saja setiap bulannya 1.600.000 ditambahkan saja sampai bulan April. Nah, sebesar 6.400.000. Lalu di bulan Mei kita menggunakan perhitungan sendiri, yaitu menggunakan masa pajak terakhir. Penghasilan bruto setahunnya kan tadi kita sudah hitung ya, sebesar 100 juta. Pengurangannya sama seperti tadi, biaya jabatan 5% dikali 100 juta. Namun, Tuan Budi ini kan bekerja hanya sampai 5 bulan.
dia mendapatkan gaji hanya sampai bulan Mei. Maka maksimal perhitungannya itu 5 dikali 500.000, jadi sebesar 2.500.000. Dan iuran pensiun. Nah, Tuan Budi juga kan membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Tinggal dikalikan saja selama 5 bulan, dan hasilnya sama dengan 750.000. Total pengurangannya ini kita tambahkan jadi 3.250.000. Nah, penghasilan neto setahunnya itu dihitung dari penghasilan bruto setahun 100 juta dikurang total pengurangan 3.250. Jadi penghasilan netonya 96.750. Dan penghasilan tidak kena pajak. Karena Tuan Budi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka besaran PTKP-nya sebesar 54 juta. Lalu kita taruh aja langsung ini 54 juta. Untuk menentukan penghasilan kena pajak setahunnya itu dari penghasilan neto dikurang PTKP. Kan penghasilan netonya tadi 96.750.000 dikurang dengan PTKP sebesar 54 juta. Jadi, hasilnya penghasilan kena pajak setahun yang dikenakan pada Tuan Budi sebesar 42.750.000. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang selama setahun. Karena sudah ditentukan kan tadi total PKP-nya, langsung saja. Karena Tuan Budi ini mendapatkan penghasilan bruto setahunnya kurang dari 60 juta, maka Tuan Budi dikenakan tarif pasal 17-nya itu di lapisan pertama, yaitu 5% dikali 42.750 sama dengan 2.137.500. Nah, ini total PPh terutang yang dikenakan pada Tuan Budi itu sebesar 2.137.500. Oke. Lalu PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan, maaf ya teman-teman, ini salah, harusnya sampai dengan bulan April. Dengan bulan April 2024. Yang ini 6.400.000. Lalu kita taruh saja di sini. Ini saya salah ketik kayaknya PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan April 2024. Harusnya seperti itu, 6.400.000. Dan PPh pasal 21 yang lebih dipotongnya itu karena PPh pasal 21 terutang itu hanya 2.137.500, namun PPh yang sudah dipotongnya sampai dengan bulan April ini 6.400.000. Jadi Tuan Budi itu mendapatkan lebih bayar atau lebih dipotong. Dan lebih bayar ini biasanya nanti akan dikompensasikan untuk kewajiban perpajakan Tuan Budi tahun depan. Saya juga akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 21 atas anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Berarti ini tuh perhitungan PPh pasal 21 atas bukan pegawai tetap. Jadi dia bekerjanya itu bukan pegawai tetap. Yang tadi sudah saya jelaskan di pertama itu untuk pegawai tetap, dan ini untuk pegawai tidak tetap. Dan nanti juga saya akan memberikan contoh studi kasus beserta penyelesaiannya untuk yang bukan pegawai. Contoh yang pertama, Tuan Ali adalah seorang komisaris di PT C selama tahun 2024. Tuan Ali hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT C di bulan Agustus 2024. Tuan Ali berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0. Pada bulan Agustus 2024, Tuan Ali menerima atau memperoleh honorarium sebesar 80 juta. Nah, berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk Tuan Ali. Karena kategorinya Tuan Ali ini bukan pegawai tetap, jadi perhitungan PPh pasal 21-nya tentu saja berbeda dengan pegawai tetap. Nah, berdasarkan status PTKP, Tuan Ali yaitu tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, dan jumlah penghasilan bruto honorariumnya itu sebesar 80 juta, besarnya PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan Ali pada bulan Agustus 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 23%. Benar gak sih kira-kira besarannya itu tarif yang dikenakan oleh Tuan Ali sebesar 23%? Coba kita cek di tabel yang tadi. Ya,
80 juta ya teman-teman. Jadi benar ya, Tuan Ali ini dikenakan tarif ternya ini ada di nomor 33 yaitu 23%. Nah, cara perhitungannya itu kalau untuk yang bukan pegawai tetap itu tinggal dikalikan saja dari honorariumnya itu sendiri yang penghasilannya diterima pada saat itu, lalu dikalikan dengan tarif ternya saja. Jadi 23% dikali honorarium Tuan Ali ini 80 juta, jadi sama dengan 18 juta 400. Nah, penghasilannya itu yang diterima Tuan Ali itu sebesar 80 juta dikurang 18 juta 400, jadi sama dengan 61 juta 600. Lanjut, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap nomor 2. Tuan Zain bekerja pada PT Maju Sentosa. Pada bulan September 2024, Tuan Zain melakukan perakitan kayu selama 7 hari. Atas penyelesaian tersebut, Tuan Zain menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.900.000. Hitunglah pajak penghasilan pasal 21 Tuan Zain. Nah, ini perhitungan PPh pasal 21 untuk Tuan Zain. Perhitungannya itu pasti yang ditentukan PH bruto Tuan Zain tersendiri, 4.900.000. Namun, Tuan Zain kan mendapatkan penghasilan 4.900.000 ini untuk 7 hari atas perakitan kayu yang dikerjakan selama 7 hari. Tinggal kita bagikan saja, 4.900.000 dibagi 7 hari. Penghasilan yang diterima Tuan Zain sehari itu 700.000. Nah, rumusnya ini 0,5% dikali penghasilan bruto yang 700.000 ini. Jadi 0,5% dikali 700.000 sama dengan 35.000. Nah, dari mana sih rumusnya 0,5% dikali penghasilan bruto? Nah, rumusnya kita lihat lagi yang tadi. Karena kan Tuan Zain itu penghasilan per harinya itu sebesar 700.000. Nah, di sini ada ketentuannya bahwa yang memiliki penghasilan bruto harian sebesar 450.000 sampai 2.500.000 per hari, yaitu rumusnya 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Jadi betul ya teman-teman tadi rumus cara penyelesaiannya bahwa rumusnya itu 0,5% dikali penghasilan bruto harian Tuan Zain ini 700.000. Jadi PPh pasal 21 yang dikenakan oleh Tuan Zain sebesar 35.000. Di sini juga saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang ketiga. Tuan Indra bekerja pada PTM. Tuan Indra menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 250.000 per unit TV. Tuan Indra menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 2.500.000. Perhitungannya seperti ini. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 5% dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, tadi kan penghasilan Tuan Indra itu sebesar 2.500.000 per hari. Jadi tarif pegawai tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, yaitu yang kategori yang ketiga ini 2.500.000 per hari kan. Nah, rumusnya itu menggunakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Nah, karena tadi penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta, maka dikenakan tarif pasal 17-nya itu 5%. Apabila memiliki penghasilan per hariannya itu lebih dari 60 juta, maka dikenakan tarif yang kedua. Lapisan kedua, tarif pasal 17 lapisan kedua, yaitu 15%. Begitupun selanjutnya. Jadi yang ini kan penghasilan bruto per harinya yang diterima oleh Tuan Indra itu kan 2.500.000. Nah, yang dikenakannya itu tarif pasal 17-nya lapisan pertama 5% dikali 50% dikali 2.500.000. PPh yang dikenakan PPh pasal 21 yang dikenakan Tuan Indra sebesar 62.500. Lanjut, di sini saya akan
menjelaskan contoh perhitungan pajak penghasilan 21 bukan pegawai atau pekerjaan bebas. Nah, contoh yang pertama. Tuan Alex adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Zoo. Atas penyelesaian tersebut, Tuan Alex menerima atau memperoleh imbalan dari PT Zoo sebesar 500 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan Alex adalah sebesar 50% dikali 500 juta. Lalu, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebagai berikut. Oke, dasar pengenaan pajak penghasilannya itu dikalikan 50%. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Keuangannya ya. Nah, di sini kan tarif bukan pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 itu rumusnya tadi tarif pasal 17 dikali pajak dikali penghasilan bruto dikali 50%. Nah, yang pertama yang kita harus hitung adalah penghasilan bruto dikali 50%. Tadi kan tadi kan penghasilannya itu kan penghasilannya itu kan 500 juta. Lalu kita hitung dulu dikalikan dengan 50%, jadi sama dengan 250 juta. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu kita fokuskan pada 250 juta ini yang sudah tadi kita hitung dari 50% dikali 500 juta. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh-nya sebagai berikut. Karena kita harus menghitung tarif pasal 17 lapisan pertamanya, jadi penghasilan sampai dengan 60 juta itu dikenakan lapisan pertama 5%, jadi kita harus hitung dari 5% dikali 60 juta. Ditambah 15% dikali 190 juta. Nah, kenapa sih kita menggunakannya itu menggunakan tarif pasal 17-nya itu 2 kali lapisan? Karena penghasilan Tuan Alex ini lebih dari 60 juta. Jadi kita harus menggunakan 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan pertama itu 5% dan lapisan kedua itu 15%. Jadi 15% dikali sisanya tadi, sisa dari 60 juta. Sisa dari 250 juta dikurang 60 juta. Jadi sisanya kan 190 juta. 15% dikali 190 juta sama dengan, nah ini ditambahkan ya, dari 5% dikali 60 juta ini kan 3 juta. Nah, 15% dikali 190 juta, 28 juta 500. Jadi totalnya itu ketika ini sudah dihitung, ini dihitung lalu ditambah hasilnya jadi 31 juta 500. Jadi penghasilan neto yang diterima oleh Tuan Alex adalah sebesar, kita harus tetap menghitung penghasilan netonya itu dari penghasilan neto yang awal yang 500 juta ini. Jadi bukan yang dilihatnya dari 250 juta, tapi kita lihatnya dari penghasilan awal yang diterima, yaitu 500 juta, baru dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang menggunakan tarif 17, yang 31 juta ini. Kan kalau yang 250 juta ini kan hanya dasar pemotongan dan pengenaan pajak. Jadi ketika kita ingin menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21, yaitu kita dari dasar pemotongan dan pengenaan pajak ini. Namun, penghasilan neto yang diterima oleh Tuan Alex tetap dari perhitungan yang awal, yang 500 juta dikurang 31 juta 500. Jadi penghasilan netonya itu sebesar 468 juta 500. Di sini saya akan membahas contoh perhitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai atau pekerjaan bebas yang kedua. Dimas Pratama adalah bekerja sebagai freelancer desain grafis pada PT Kreatif Digital Indonesia. Dimas berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Dimas mendapatkan proyek 1 kali pada tanggal 12 Mei 2024. Dimas memperoleh atau mendapatkan penghasilan bruto sebesar 18 juta. Nah, berikut perhitungan PPh pasal 21 yang dikenakan oleh Dimas Pratama. Yang pertama adalah kita harus menentukan penghasilan brutonya yang didapatkan oleh Dimas, 18 juta. Nah, yang kedua, menurut biaya normal 50% sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor
16 tahun 2016, yaitu 50% dikali dengan 18 juta. 50% ini adalah rumus perhitungan dasar pengenaan atau pemotongan pajaknya. Jadi 50% dikali 18 juta sama dengan 9 juta. Lalu yang ketiga, kita harus mengurangi PTKP per bulannya. PTKP setahunnya itu kan 58.500.000 karena Dimas sudah menikah namun tidak memiliki tanggungan. Nah, PTKP per bulannya itu kan tinggal dibagi saja 58.500.000 dibagi 12 bulan. Jadi sama dengan PTKP per bulan Dimas itu 4.875.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu yang tadi sudah kita hitung 9 juta dikurang PTKP per bulan 4.875.000. Jadi penghasilan kena pajak Dimas sebesar 4.125.000. Lalu kita menghitung PPh pasal 21 terutangnya menggunakan lapisan pertama karena Dimas memiliki penghasilan bruto per bulannya itu kurang dari 60 juta. Jadi lapisan pertamanya ini kan 5% dikali 4.125.000. Lalu PPh pasal 21 terutangnya yang dikenakan oleh Tuan Dimas adalah sebesar 206.250. Dan penghasilan neto yang diterima Dimas adalah sebesar dari penghasilan bruto yang terima Dimas itu sendiri 18 juta dikurang dengan pajak penghasilan pasal 21 terhutangnya 206.250, jadi sebesar 17.793.750.000. Membahas contoh perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai atau pekerjaan bebas yang ketiga. Ibu Sari adalah seorang penulis lepas atau freelance writer yang diminta oleh majalah Citra Indonesia untuk menulis artikel khusus edisi Agustus. Atas jasanya, Ibu Sari menerima pembayaran honor sebesar 8 juta pada tanggal 1 Juli 2024. Perhitungan PPh pasal 21-nya, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Ibu Sari adalah sebesar 50% dikali 8 juta. 50% ini dikenakan lagi dan lagi adalah untuk menghitung PPh pasal 21-nya itu kita harus menghitung dasar pemotongan dan pengenaan pajaknya. Nah, kan tadi rumusnya itu 50% dikali penghasilan bruto. Jadi 50% dikali penghasilan bruto yang diterima Ibu Sari kan 8 juta. Jadi sama dengan 4 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17. Karena rumus PPh pasal 21 untuk bukan pegawai itu kan yang tadi sudah saya jelaskan ya menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 tahun 2023 itu menggunakan tarif 17. Nah, karena Ibu Sari ini penghasilan bruto yang sudah di dasar karena Ibu Sari ini dasar pemotongan dan pengenaan pajaknya itu kurang dari 60 juta. Jadi Ibu Sari ini dikenakan tarif PPh pasal 17-nya itu menggunakan lapisan pertama yaitu 5% dikali 4 juta. Jadi sama dengan 200.000. Lalu, jadi penghasilan neto yang diterima oleh Ibu Sari adalah sebesar 7.800.000. Nah, penghasilan neto yang diterima itu biasanya dihitung dari penghasilan brutonya yang 8 juta dikurang 200.000. Jadi seperti itu. Saya rasa sudah tuntas semua untuk video pembahasan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata atau pengucapannya mohon maaf, karena saya baru pertama kali bikin konten materi seperti ini. Jadi, teman-teman untuk apabila ingin mengetahui
perhitungan PPh pasal 21 yang lebih jelasnya mungkin bisa cek di situs resmi DJP online atau di Google atau di YouTube yang lainnya. Ada kalanya mohon dimaafkan kekurangan baik dalam pengucapan maupun penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.